Shalom Maiji, dan hari ini masih tetap online, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Mari pada hari ini kita memiliki tema yang baru, yaitu tenacity. Sepanjang bulan ini kita akan belajar bagaimana menjadi seorang yang ulet. Hari ini kita akan belajar mengapa kita perlu memiliki sifat yang satu ini, yaitu ulet. Apa alasan kita harus menjadi orang yang ulet? Tidak mudah menyerah, pantang mundur, dan terus bekerja keras. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10 mengatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Maiji, hal yang pertama yang perlu kita ingat supaya mengapa kita harus ulet, yaitu kita harus sadar bahwa kasih karunia Tuhan atau mujizat Tuhan tidak akan pernah meniadakan proses yang harus kita jalani. Dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa kasih karunia yang dianugerahkan kepada Rasul Paulus tidak menjadi sia-sia oleh karena dia telah bekerja keras. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kasih karunia tidak meniadakan usaha kita untuk bekerja keras atau kita menjadi orang yang ulet dalam kehidupan. Kebanyakan orang berpikir bahwa mujizat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan bertujuan memudahkan kehidupan. Tentunya hal ini tidak tepat, sebab tujuan mujizat bukan untuk memudahkan, meskipun dengan mujizat hidup kita bisa hasilnya lebih mudah. Namun sebenarnya mujizat Tuhan ditujukan untuk memberikan peneguhan terhadap firman Tuhan dan juga bukti penyertaan Tuhan, supaya kita sadar bahwa kita tidak sendirian. Seperti dikatakan dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai 20 mengatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi jelas mujizat dan kasih karunia atau kasih karunia bukan untuk kemudahan, namun ingin menyatakan bahwa Allah turut bekerja dalam hidup kita dan sebagai peneguhan bahwa firman-Nya ya dan amin. Jadi karena itu jangan berpikir bahwa Tuhan akan memudahkan hidup kita. Bukan itu sebab kemudian hidup tidak akan mengerjakan hal yang baik, akan membuat kita hanya nyaman. Yang kedua, kita perlu ingat semua ada waktunya. Abraham diberi janji Tuhan pada usia 75 tahun dan digenapi usia 100 tahun. Jadi butuh 25 tahun Abraham harus bergumul, harus berjuang. Yusuf usia 17 tahun pada waktu menerima mimpi dan menjadi kenyataan usianya 30 tahun. Jadi harus bergumul selama 13 tahun. Dan juga bayangkan Israel bahkan butuh 40 tahun untuk bertemu dengan tanah perjanjian. Dan angkatan yang pertama gagal masuk ke tanah Kanaan. Hanya 2 orang saja, Yosua, Kaleb, itu yang bisa masuk. Lihat, bisakah Tuhan memperpendek proses mereka? Bisa saja, namun Tuhan tidak mau. Sebab semuanya sedang dimatangkan sehingga semuanya indah pada waktunya. Seperti firman Tuhan berkata, Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11 mengatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhanlah yang membuatnya indah pada waktunya. Nah, dalam penantian waktu yang indah itu pasti ada tantangan, godaan untuk menyerah dan menyudahi dalam perjuangan. Namun jangan pernah menyerah dengan situasimu. Butuh keuletan dan kerja keras untuk sampai ke hasil yang besar. Kalau belum indah berarti belum titik. Masih perlu kita berjuang keras dengan tekun dan ulet sampai hasil yang dicita-citakan. Yang ketiga yang perlu kita ingat adalah
Dalam Tuhan tidak ada jalan tol. Nah, seringkali kita berpikir bahwa dalam Tuhan akan selalu lancar, bebas hambatan, dan serba cepat. Semuanya akan tercapai dengan cepat. Namun ternyata Tuhan tidaklah demikian. Dia penyuka proses, bahkan kita disuruh untuk bahagia dalam pencobaan. Kita ingat kitab Yakobus ya. Kita kadang diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit. Bahkan kadang kita berjumpa dengan kegagalan, ada hambatan. Namun janganlah menyerah, tetap berjuang dengan ulet. Artinya berjuang dengan keras, tekun terus-menerus dengan tidak menyerah dengan situasi. Kita ingat ada seorang perempuan pendarahan 12 tahun. Bayangkan, dia sudah sakit pendarahan 12 tahun. Bukan tahun yang singkat, waktu yang singkat, sangat lama untuk berjumpa dengan Yesus dan mengalami kesembuhannya. Perempuan pendarahan 12 tahun dikatakan juga telah berobat kemana-mana sampai menghabiskan seluruh hartanya, namun penyakitnya tidak kunjung sembuh. Namun dia tidak menyerah, terus berusaha dan ulet dalam usahanya untuk sembuh. Dan alhasil tahun yang ke-12 ada hasilnya, yaitu bertemu dengan Yesus dan disembuhkan. Nah, saya mau katakan jangan pernah menyerah, tetap berjuang, ulet dalam usahamu, memperjuangkan kesuksesan dan kehidupan. Teruslah memiliki pengharapan. Jangan beri hatimu menyerah dengan keadaan atau situasi. Dan yang keempat, mengapa kita butuh ulet? Karena begini, kuk itu baik, penderitaan itu baik, sekalipun tidak enak. Ratapan 3 ayat 24 adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Kehidupan yang sukar dan penuh dengan perjuangan, sehingga butuh keuletan untuk memperjuangkannya itu adalah hal yang baik untuk kita. Saya ingat dulu saya bukanlah siapa-siapa. Seperti komputer atau laptop yang masih kosong, belum diinstal software. Nah, sehingga belum bisa dipakai untuk membuat hal-hal besar. Dari hari ke hari, melalui kesukaran, tantangan, masalah, hambatan yang membutuhkan perjuangan dan keuletan, membuat saya seperti diinstal dengan software. Saya dibentuk, diajar, diberikan hikmat, sehingga semakin hari semakin menjadi cakap menanggung segala perkara. Sehingga kapasitas hidup saya semakin besar. Dan ini sangat luar biasa. Karena itu, inilah pentingnya kita memiliki keuletan. Sebab memang Tuhan suka dengan proses. Dan semua ada waktunya. Jangan terburu-buru. Dan juga dalam Tuhan tidak ada jalan tol penuh hambatan, namun Tuhan akan menolong kita semua. Serta yang perlu kita ingat bahwa kesukaran itu baik kita sekalipun tidak enak. Sebab hal ini akan memperlengkapi karakter dan kemampuan kita. Semakin hari semakin tajam. Kiranya firman Tuhan ini akan membuat kita tetap menjadi pribadi yang ulet dan bersemangat. God bless you.